Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sahabat Kasya Vera yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara Nuansa Iman malam ini. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Telah sama-sama kita simak, sahabat kita Ibu Janifah Jamaan melantunkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim dan dilanjutkan pula dengan sari tilawahnya oleh Ibu Husnaini. Kini marilah kita luangkan waktu sejenak untuk mengikuti kultum dengan mengambil tema 5 sikap yang perlu bagi seorang pemimpin. Agama Islam tidak akan bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh pemimpin, dan pemimpin tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan agama. Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya pada acara Tabligh Akbar di Bukit Tinggi Bersalawat beberapa waktu yang lalu menghimbau umat Islam agar memilih pemimpin yang adil, amanah, dan menegakkan syariat Islam. Suatu negeri akan baik kalau memiliki pemimpin yang adil dan amanah, kata UAS. Rasulullah SAW berpesan kepada umat muslim perlu memahami sikap yang tepat untuk memilih dan mengangkat seorang pemimpin. Dalam surat An-Nisa ayat ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sahabat Kasya Vera yang dirahmati Allah. Rektor Universitas Padjadjaran Profesor Tri Hanggono Ahmad mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang patuh dan lurus terhadap regulasi dan tidak ingkar terhadap hal yang sudah disetujui bersama. Pada konteks Islam berarti patuh dan taat pada Al-Quran dan hadis sebagai referensi utama. Selain itu, pemimpin juga harus mencintai yang dipimpinnya dan membawa mereka pada kebaikan dan keselamatan. Pemimpin dalam hal ini tidak menjerumuskan tetapi membawa pada jalan keselamatan bersama. Kepemimpinan dalam Islam pun bukan untuk kelompok kecil, tetapi memimpin dunia dan seluruh makhluk yang berada di dalamnya. Rasulullah SAW adalah sebuah hadis. Dalam sebuah hadisnya yang bersabda yang artinya, ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Pemimpin bukan hanya mereka yang menjadi presiden, gubernur, wali kota, dan pejabat lainnya. Akan tetapi, seorang pembantu sekalipun masuk dalam kategori pemimpin
dan bertanggung jawab atas harta majikannya. Ketika setiap orang berpikir bahwa dirinya adalah pemimpin yang harus bertanggung jawab terhadap seluruh perilaku kepemimpinannya, maka kita tidak perlu ragu dan takut akan suksesi kepemimpinan. Dengan berbasis pemahaman agama Islam, maka contoh pemimpin ideal tentu adalah Rasulullah SAW yang telah memberikan suri teladan pada umatnya. Kita telah sama-sama mengetahui dan memahami bahwa sifat kepemimpinan Rasulullah SAW adalah shidik, amanah, tabligh, dan fatonah yang sudah sering kita dengar dan memahami maknanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sahabat Kasih Vera yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menentukan kriteria untuk memilih seorang pemimpin, maka melansir laman UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ada 5 sikap yang harus ditanamkan dalam diri seorang pemimpin. Pertama, adalah sikap ikhlas menjalankan amanah kepemimpinan dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Kedua, sikap kesabaran dalam memimpin sesuai dengan surat As-Sajdah ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami." Ketiga, sikap istiqomah yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, keadaan, dan niat. Seperti perkataan Umar bin Khattab, istiqomah artinya engkau teguh hati pada perintah dan larangan serta tidak menyimpang seperti jalannya rubah. Sikap keempat yang perlu ditanamkan kepada seorang pemimpin adalah ikhtiar, yakni berusaha dalam memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik dengan cara-cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sikap kelima, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tentu sangat perlu ditanamkan pada diri seorang pemimpin. Kalau kita orang Minang punya prinsip dalam memilih pemimpin dikenal dengan 3T, takah, tageh, dan tokoh. Takah yaitu performance, postur tubuh yang bagus, gagah, berpenampilan menarik, dan terlihat berwibawa. Tageh yaitu tegas, berani, kuat, kokoh, dan berpendirian, mampu menjadi tumpuan harapan rakyatnya. Sedangkan tokoh, apakah patut menjadi tokoh bagi mereka? Mampu memberikan keteladanan, layak untuk didahulukan selangkah, dan ditinggikan serantiang. Semoga pada pemilu yang sudah diambang pintu ini, kita beramai-ramai menuju TPS, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih, gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, jangan salah coblos. Demikian saja yang dapat saya sampaikan melalui acara Nuansa Iman malam ini tentang 5 sikap yang perlu bagi seorang pemimpin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kesalahan adalah milik hamba dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.